Nah, di sini yang salah banget adalah si Cici SW ini ya. Ngapain juga ya dia sebarin VT anaknya ini di medsos ya kan? Kan udah pasti. Buntut konflik yang terus memanas dengan Ruben Onsu, Sarwendah akhirnya mendatangi Komnas Perempuan untuk menyampaikan berbagai persoalan yang disebut terjadi sejak awal pernikahan hingga proses perceraian selesai. Sebelum langkah itu dilakukan, tim kuasa hukumnya lebih dulu mengirim pengaduan ke KPAI pada 21 Juni 2026 sebagai upaya mencari penyelesaian melalui jalur resmi dan lembaga berwenang. Melalui kuasa hukumnya, Sarwendah menegaskan kedatangannya ke Komnas Perempuan bukan untuk memperkeruh konflik dengan Ruben Onsu, melainkan mencari solusi terbaik demi kepentingan anak-anak. Pihaknya juga membantah tudingan menghalangi pertemuan Ruben dengan anak. Menurut mereka, persoalan utama saat ini terletak pada komunikasi kedua orang tua yang perlu diperbaiki pasca perceraian secara bijaksana. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ampun, si janda tetangga gue. Masa iya datang ke Komnas Perlindungan Wanita? Itu lo nggak salah. Komnas Perlindungan Wanita itu khusus untuk wanita-wanita terhormat. Kalau lo kan kagak wanita terhormat. Selain lo murahan, itu kan lo juga pelacur. Selain lo juga pelacur, lo kan juga sekutu sama iblis, sama setan. Cocok tuh sama buntelan. Lo cocoknya bukan Komnas Perlindungan Wanita, lo cocoknya ke rumah sakit jiwa. Sama psikiater, cocok itu lo di situ. Lo jangan salah departemen itu. Keluar di situ, lo kicuk kagak mau ngomong apa-apa. Ayo dong keluarin bacot-bacot lo itu. Yang kata lo, apaan 200 juta? Hari ini Sarwendah datangi Komnas Perempuan untuk menyampaikan masalahnya dengan Ruben Onsu selama pernikahan hingga setelah perceraian. Buset. Kata gua, kagak peduli gua hari ini Sarwendah mau ngapain juga ya. Gua pedulinya Ruben Onsu, rumahnya kosong gak hari ini ya. Ngapain dia? Kosong gak rumahnya? Gua mau nebeng, nyeduh kopi sama bikin konten ya. Mending begitu lebih paten. Lagi kata gue nggak usah ke Komnas Perempuan, Sar ya. Komnas HAM aja no pigain no. Lebih paten itu ya. Gue tuh cuman takutnya apa sih ya? Takutnya orang-orang di Komnas Perempuan itu yang diem-diem punya akun fake buat head comment loh tentang kasus elu, Sar, gimana itu? Soalnya apa ya? Kayaknya satu dunia ini loh. Dunia nyata dan goib udah geram kali sama omongan kalian pada di live ya kan. Kayak gimana gitu loh ya. Maksud gue kayak lu kalau ngomong ngata-ngatain orang ya, jangan terima duitnya. Gue mah malu ya kalau meludah di sumur yang di situ gue ambil air buat minum, buat mandi gitu loh ya. Kalau memang kagak butuh ya, lu jangan minta aja dari dulu. Lu mah bukan kagak butuh. Kemarin bilang di live gua kagak butuh duit lu, anjing katanya. Lu bukan kagak butuh, lu kagak dikasih lagi. Kemarin itu ceritanya gitu loh. Kalau memang kagak butuh dari awal aja lu kagak usah minta nafkah begituan ya. No, banyak no, Tasya Farasya dan yang lain-lain minta 1 rupiah lah, 5.000 perak lah, apa itu baru pantas mereka ngomong kagak butuh duit lu, anjing gitu. Mereka aja kagak nyebut tuh binatang-binatang begitu. Jangan-jangan gue yang perlu ke Komnas Perempuan ya. Kayaknya gue yang meledak-ledak ini. Saya lihat ada VT-nya Thalia ya lewat di TikTok saya. Saat itu dia sedang bersama Gio dan bundanya si SW ya. Di sini Thalia itu bicara bahwa ini adalah dedi aku loh, hanya aku loh yang boleh memiliki dedi aku ini. Kalian semua nggak boleh memiliki dedi aku ya. Nah, bagi saya yang melihat ya, orang luar ya, boleh dibilang saya ini juga salah satu netizen gitu ya. Di sini saya sedih banget loh mendengar ucapan
anaknya ini Thalia bicara seperti ini, apalagi Ko Ruben yang mendengar. Udah pasti Viti ini akan lewat di TikToknya Ko Ruben ya. Udah pasti dia sedih, hancur hatinya ya. Bagaimana dia sangat menyayangi anak-anaknya ya. Nah di sini yang salah banget adalah si Cici SW ini ya. Ngapain juga ya dia sebarin Viti anaknya ini di medsos ya kan? Kan udah pasti akan dilihat oleh Ko Ruben ya. Kalau kamu ada masalah dengan mantan suamimu, jangan deh libatkan anak-anakmu ya. Saya nggak tahu di sini apakah kamu ngajarin atau enggak, saya nggak tahu ya. Tapi yang pasti jangan kamu sebarkan Viti ini di medsos ya. Jangan memperkeruh suasana ya. Terutama ingat loh, kamu dosa loh seperti ini ya. Anak-anakmu itu akan menjadi berdosa kepada ayah kandungnya ya. Tuhan itu nggak suka anak-anak berdosa kepada orang tua ya. Mau benar atau salah ya, kita tetap menghormati orang tua kita ya. Kok ya kamu di sini malah menyebarkan Viti ini di medsos loh ya kan? Nggak benar banget ya. Kamu itu nggak dewasa banget loh cara berpikirnya ya, berperilakunya juga nggak dewasa banget, nggak menjadi contoh ibu yang menjadi teladan, ibu panutan ya. Jadi kamu nanti inget-inget ya apa yang kamu tabur segera akan kamu tuai, dan itu tidak akan makan waktu lama, cepet pasti akan terkena imbasnya kepada kamu ya, karena Tuhan itu tidak tidur ya. Tuhan maha tahu ya, sangat tahu dengan kita semua ini manusia ya. Oke ya, sekian loh saya ngomong ya, terserah kamu suka atau enggak. Oke, bye bye. Halo, ketemu lagi. Ada orang di dunia ini ya yang jago kali muter balikin fakta ya kan, jago kali memprovokasi orang untuk membenci ya kan. Terus dia itu ngerasa yang paling benar, yang paling tahu segala-galanya, yang paling tersakitin. Itu ada loh ya kan. Ini bukan cuma omongan loh, ini memang ada di dunia ya kan. Padahal kalau kita yang waras, ini diingat ya, di garis bawah, yang waras, melihat apa yang dia lakuin itu tuh sebenarnya hanya untuk melampiaskan keegoisannya aja ya kan, dengan cara tiap hari mencari celah, mencari kesalahan orang lain ya kan, tanpa dia sadarin kalau sumber masalahnya tuh sebenarnya pada dirinya gitu loh. Dia itu sibuk banget goreng sana goreng sini, tanpa dia sadarin kelakuan dia itu menyakitin mental dari orang yang katanya dia sayang, mental dari yang orang katanya diperjuangin. Tuh, oke, paham kan sampai sini? Oke. Terus bau busuknya itu bukan dari luar sih kalau aku bilang. Bau busuknya itu dari dalam dirinya gitu loh. Jadi, tapi dia tuh nggak pernah sadar. Aku juga nggak tahu kapan dia sadarnya. Tapi ya semoga aja cepet sadar, ya kan? Tapi kayaknya sih nggak bakal, ya kan? Sampai nggak sadar itu kalau itu dia yang sebenarnya itu yang problematik tuh sebenarnya dia gitu loh, ya kan? Kalau bunda suruh ngikut seperti gaya mereka, ya kan, kayaknya bunda tuh nggak bisa gitu loh, ya kan. Bunda tuh bukan tipe orang yang sibuk cari pembenaran. Bunda itu bukan orang yang sibuk untuk keluar di sana sini, ya kan, untuk cari dukungan. Yang selalu bunda utamakan itu gimana cara menjaga mental anak-anak. Yang selalu bunda utamakan itu gimana ya supaya anak-anakku nggak terkena dampak dari ini. Beda sama yang sono, ya kan. Jadi kalau sekarang dibilang dia akan memperjuangkan hak asuh apa yang kamu akan perjuangkan? Mental anak aja nggak kamu jaga gitu loh. Itu hal yang paling sepele sebenarnya, yang paling bisa kita lakukan tanpa effort keluar biaya. Oke? Tapi nggak pernah bisa kamu lakukan, ya kan? Jadi kalau aku bilang sih, ayo deh berbenah diri dulu, ya kan? Berbenah diri dulu gitu. Jangan semua dikeluar-keluar di sosial media. Tahu sendiri kan, orang-orang di sini itu ya bukan tipe orang yang mau cari tahu, ya. Terus
Pernah nggak sih kamu kepikir gitu ya, ini tuh orang yang pernah menemanin kamu loh di saat susah dulu. Kamu dulu kan belum langsung yang kayak begini, yang katanya pengikut kamu kaya, belum. Ingat nggak gitu? Tapi kayaknya kamu lupain semua itu. Jadi coba deh, ya kan, introspeksi dulu, benahin diri dulu, barulah kamu melakukan untuk yang lain gitu. Kalau di diri kamu aja belum bisa kamu benerin, belum bisa kamu benahin, gimana kamu mau mendidik anak gitu loh. Bukan berarti gini loh, mendidik anak tuh tinggal disekolahin, tinggal di enggak. Mendidik anak tuh susah loh ya. Wataknya kita harus kenal watak anak satu persatu. Cara menghadapi anak si A dan si B itu beda. Tiap anak tuh beda, punya karakter masing-masing, ya kan? Itu sangat sulit, sangat sulit. Nggak bisa menghadapin watak anak gitu, ya kan, dengan lawakan. Nggak bisa. Itu aja sih kalau aku mau bilang sih. Tolong deh, ya kan, untuk para yang di luar sana. Satu lagi nih aku mumpung inget ya. Jadi nggak usah menuntut penjelasan dari Papio atau apa, tidak. Karena apa? Papio sama Mamio itu bukan orang yang kurang kerjaan yang harus menjelaskan ke kalian. Enggak. Karena nggak ada gunanya. Mau jelasin sama kalian pun nggak ada gunanya, nggak ada faedahnya. Ngerti? Jadi ya bener, Mamio sama Papio fokus aja sama dirinya. Jadi nggak usah nuntut deh, ayo apa klarifikasi atau apa. Memang siapa lu? Harus diklarifikasi ya. Oke, jadi netizen harap pintar ya. Dikit aja dia pintar, yang nggak usah banyak-banyak ya. Dikit aja, itu aja udah puji Tuhan deh kalau bisa pintar dikit ya. Oke, bye-bye.